Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizkullah Emir Abrar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya dengan judul Analisis Kasus dari Teori Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Masrul Huda, SE, MSI. Semoga pemaparan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Tetapi sebelum kita memasuki ke dalam penjelasan materi, berikut adalah sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis, yaitu Bapak Masrul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Di dalam presentasi ini ada beberapa pembahasan utama yang akan saya jelaskan, mulai dari isu korupsi dalam program digitalisasi pendidikan, intelijen dalam demonstrasi, peran mahasiswa dalam reformasi, hingga bagaimana peluang bisnis digital bisa kita manfaatkan di era modern. Agar lebih mudah dipahami, mari kita ikuti pembahasan sesuai urutan yang sudah ada pada daftar isi. Demo seringkali dianggap hanya soal kericuhan, padahal ia adalah puncak gunung es dari masalah sosial yang lebih dalam, seperti kebijakan yang tidak pro rakyat dan kesenjangan sosial. Kehadiran intelijen di tengah demo menimbulkan dilema, apakah untuk deteksi dini atau justru memperbesar kecurigaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola inteligensi digital harus menyeimbangkan antara keamanan dan kepercayaan publik. Kasus pengadaan Chromebook menunjukkan lemahnya tata kelola pendidikan digital di Indonesia. Alih-alih membantu siswa, justru program ini dibebani praktik markup harga, kualitas rendah, dan kurangnya transparansi. Akibatnya, tujuan digitalisasi pendidikan tidak tercapai, terutama di daerah dengan jaringan internet yang lemah. Dari sini kita belajar bahwa inteligensi digital dalam pendidikan harus berlandaskan akuntabilitas dan transparansi. Era digital membawa pertarungan narasi yang luar biasa. Kasus tuduhan buzzer dan framing media menunjukkan betapa lemahnya literasi publik. Banyak orang mudah terhasut provokasi daripada fokus pada substansi hukum. Dalam konteks inteligensi digital, kemampuan memilah informasi dan literasi kritis adalah senjata utama agar masyarakat tidak terjebak polarisasi. Reformasi bukanlah titik akhir, melainkan proses panjang yang penuh tarik-menarik kepentingan. Pemerintah dan militer sering mengangkat narasi stabilitas, sementara masyarakat sipil menuntut demokrasi yang nyata. Dalam hal ini, mahasiswa punya peran penting sebagai pengingat sejarah sekaligus motor penggerak wacana kritis. Demokrasi tidak boleh berhenti pada slogan, tapi harus diwujudkan lewat partisipasi aktif. Cak Nun pernah mengingatkan bahwa negara dan pemerintah adalah dua hal yang berbeda. Sayangnya, dalam praktiknya aset negara sering diperlakukan seolah milik pemerintah yang sedang berkuasa. Akibatnya, pusaka bangsa dan kewibawaan negara hilang sedikit demi sedikit. Meski begitu, masih ada optimisme jika kita kembali pada kekuatan lokal dan menjunjung nilai luhur bangsa. Dalam bisnis digital, teori memang penting, tapi kunci sesungguhnya adalah eksekusi nyata. Jangan menunggu sempurna, tapi mulai saja dari hal sederhana, produk, marketing, dan operasi. Dengan keberanian mencoba, konsistensi, serta mau belajar dari feedback pasar, sebuah usaha bisa berkembang besar meski dimulai dari nol. Di era modern, keterbatasan modal bukan lagi alasan untuk tidak berbisnis.
ada banyak peluang berbasis digital dan AI, seperti menjadi Clipper affiliate, membuka agensi UGC, atau bekerja jarak jauh dengan memanfaatkan tools AI. Teknologi ini membuka pintu ke pasar global dan memberi kesempatan bagi anak muda untuk berkarya tanpa batas. Bisnis digital tidak bisa instan. Konsumen harus melalui proses bertahap, mulai dari awareness, consideration, conversion, loyalty, hingga advocacy. Konsep funnel marketing ini membantu kita membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, sehingga mereka tidak hanya membeli sekali, tapi menjadi pelanggan setia, bahkan promotor produk kita. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa inteligensi digital punya dua wajah. Bisa membawa kemajuan, tapi juga bisa menimbulkan masalah bila salah dikelola. Di sisi lain, bisnis digital memberi peluang besar asalkan kita mampu mengeksekusi dengan konsisten memanfaatkan teknologi dan menjaga kepercayaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.